Perkenalkan, nama saya Sandi Sarwan, jurusan Matematika semester 4, Universitas Negeri Manado. Saya akan membahas masalah pemrograman linear dengan tema Corona. Masalah ini untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah pemrograman linear. Masalahnya sebagai berikut. Di tengah pandemi COVID-19, negeri Finland sedang dalam krisis ekonomi, sehingga negeri Finland ingin membantunya karena merupakan negeri tetangganya. Negeri Finland ingin menyumbang beberapa paket APD, alat pelindung diri, dan beberapa paket makanan. Diketahui, pembuatan satu paket APD membutuhkan dana $50 dan waktu pembuatan 2 jam. Sedangkan penyediaan satu paket makanan membutuhkan dana $20 dan waktu penyediaannya 3 jam. Jika dana yang disiapkan negeri Finland sebanyak $2.000 dan pembuatan APD serta penyediaan makanannya diberikan waktu 1 minggu tanpa istirahat. Karena rakyat negeri Finland hanya sedikit, oleh sebab itu tidak diperbolehkan membuat APD dan paket makanan secara bersamaan. Maka, berapa paket APD dan paket makanan maksimum yang dapat disumbangkan? Kita masuk pada penyelesaiannya. Diketahui satu paket APD dengan dana $50 memakan waktu 2 jam. Satu paket makanan memakan dana $20 dan waktu penyediaannya 3 jam. Sedangkan batas maksimum dana $2.000 dan waktu 1 minggu atau 168 jam. Misalkan X adalah banyaknya paket APD dan Y adalah banyaknya paket makanan. Dengan fungsi tujuan ialah memaksimumkan Z sama dengan Fxy sama dengan X tambah Y. Dan fungsi kendala pertama 50X tambah 20Y kurang dari sama dengan 2000. Jika dan hanya jika 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 200. Yang kedua 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 168, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita masuk yang pertama, metode grafik titik pojok. Pertama, menentukan garis 5X tambah 2Y sama dengan 200. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 100. Diperoleh titik 0,100. Titik potong terhadap sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40. Diperoleh di titik A, 40,0. Yang kedua, garis 2X tambah 3Y sama dengan 168. Titik potong terhadap sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 56. Diperoleh titik C, 0,56. Titik potong terhadap sumbu X. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 84. Diperoleh titik 84,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong antara garis 5X tambah 2Y sama dengan 200 dan garis 2X tambah 3Y sama dengan 168. Persamaan garis pertama 5X tambah 2Y sama dengan 200 dan persamaan garis yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 168. Untuk menentukan titik potong
garis ini, kita akan menggunakan metode eliminasi substitusi. Yang pertama kita akan mengeliminasi variabel Y, di mana persamaan pertama ini kita dikalikan 3 jika dan hanya jika 15x tambah 6y sama dengan 600. Dan persamaan 2 dikalikan 2 jika dan hanya jika 4x tambah 6y sama dengan 336. Persamaan 1 kurang persamaan 2 sehingga diperoleh 11x sama dengan 264 jika dan hanya jika x sama dengan 24. Maka 2y sama dengan 200 kurang 5 kali 24 jika dan hanya jika y sama dengan 80/2, y sama dengan 40. Dan diperoleh titik potong di titik B yang berada di koordinat 24,40. Sehingga kita bisa menghitung tiap nilai di titik-titik pojok untuk menentukan fungsi objektifnya. Pertama di titik O, 0,0. Fungsi objektifnya x tambah y, 0 tambah 0 sama dengan 0. Titik pojok A, 40,0. Fungsi objektif x tambah y, 40 tambah 0 sama dengan 40. Di titik B, 24,40. Fungsi objektif x tambah y, 24 tambah 40 sama dengan 64. Yang keempat di titik pojok C, 0,56. Fungsi objektif z sama dengan 0 tambah 56 sama dengan 56. Dari tabel berikut ini kita dapat simpulkan bahwa titik B merupakan nilai fungsi yang paling besar, itu 64. Jadi banyaknya paket APD dan paket makanan yang disumbang negeri Finland maksimum sebanyak 64 paket yang terdiri dari 24 paket APD dan 40 paket makanan. Kita lanjut pada penyelesaian metode grafik yang kedua, garis selidik. Pertama kita juga menentukan titik potong antara garis 5x tambah 2y sama dengan 200 dan garis 2x tambah 3y sama dengan 168. Kita sudah menghitung tadi pada metode grafik yang sebelumnya pada titik pojok, dan kita sudah memperoleh titik potong 24,0 di titik B. Kemudian untuk menggunakan metode garis selidik AX tambah BY sama dengan K, gambarlah garis X tambah Y sama dengan K, di mana K anggota bilangan real positif. X tambah Y ini merupakan fungsi tujuan atau fungsi objektif dari permasalahan yang sudah kita baca tadi. Kemudian K di sini menggunakan 20 agar memudahkan dalam penyelesaian. Sehingga X tambah Y sama dengan 20. Anggap saja sebagai garis K0 ini. Ini merupakan garis X tambah Y, garis yang berwarna ungu. Kemudian tarik garis K1 yang sejajar dengan K0. Yang sejajar dengan garis K0 melewati titik A. Yang melewati titik A di 40,0. Jadi garis K1 ini garis yang berwarna biru. Kemudian tarik garis K2 yang sejajar dengan K0 dan K1 melewati titik C. Titik C adalah garis yang melewati titik C, garis K2. Kemudian tarik garis K3 yang sejajar dengan K0, K1 dan K2 yang melewati titik potong B di 24,40. Maka garis K adalah X tambah Y sama dengan
64. Garis K di gambar ini adalah garis yang berwarna hitam yang memotong titik yang melewati titik B 24,40. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya paket APD dan paket makanan yang disumbang negeri Finland maksimum sebanyak 64 paket yang terdiri dari 24 paket APD dan 40 paket makanan. Jadi di garis K3 ini terlihat bahwa garis K3 letaknya paling atas. Jadi K3 berada di atas K2, berada di atas K1 dan berada di atas K0. Sehingga K3 ini yang merupakan solusi. Yang berarti nilai maksimum dari Z sama dengan X tambah Y dicapai pada titik 24,40. Kemudian kita masuk kepada penyelesaian menggunakan metode simplex. Jadi kita sudah misalkan X adalah banyaknya paket APD dan Y adalah banyaknya paket makanan. Dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y. Dengan kendala-kendalanya 50X tambah 20Y kurang dari sama dengan 2000 jika dan hanya jika 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 200 dan 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 168 di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita ubah kendala-kendala tersebut menjadi bentuk kanonik. Jadi untuk memaksimumkan Z sama dengan X tambah Y tambah 0S1 tambah 0S2. Maka Z kurang X kurang Y kurang 0S1 dan kurang 0S2 sama dengan 0. Karena memaksimumkan Z, maka kita harus menambah variabel slug pada kendala-kendala ini. Persamaan ini 5X tambah 2Y tambah S1 sama dengan 200. Persamaan kedua 2X tambah 3Y tambah S2 sama dengan 168, di mana X, Y, S1 dan S2 lebih dari sama dengan 0. Kita masuk pada iterasi pertama. Seperti sudah kita pelajari bahwa di baris Z ini kalau masih ada yang negatif berarti solusi belum optimal. Di mana kita memilih bilangan yang paling terkecil untuk dimasukkan ke basis. Akan tetapi pada permasalahan ini kita mendapati bahwa bilangan terkecil adalah minus 1, di mana minus 1 adalah X dan Y. Jadi jika sama, kita hanya pilih salah satu. Dan pada saat ini saya akan memilih X untuk masuk basis. Jadi untuk masuk basis X, kita pasti akan mengeluarkan salah satu basisnya antara S1 dan S2. Dengan itu kita akan menghitung rasio dari penyelesaian dan nilai X itu sendiri. Pada basis S1, rasionya 200 bahagi 5, 40. Dan S2, rasionya 168 bahagi 2, 84. Dan kita akan keluarkan basis di mana rasionya memiliki nilai positif terendah. Dan saat ini S1 merupakan rasio dengan X terendah. Jadi X masuk, S1 keluar sehingga S1 baris pivot, X kolom pivot, dan elemen pivot S1, X atau S1, X. Jadi 5 ini merupakan elemen pivot dari tabel ini. Kita menyelesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi yang pertama
mengganti basis S1 pada kolom basis dengan X. Jadi baris baru X sama dengan baris S1 dibahagi 5. Jadi baris baru X 0, 1, 2/5, 1/5, 0, 40. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang baris baru X dikalikan negatif 1. Jadi baris baru Z sama dengan 1 kurang 0, 1, min 1 kurang min 1, 0, min 1 kurang minus 2/5, minus 3/5, 0 kurang minus 1/5, 1/5, 0 kurang 0, 0, dan 0 kurang minus 40, positif 40. Jadi baris baru Z adalah 1, 0, minus 3/5, 1/5, 0, dan 40. Kemudian baris baru S2. Jadi tujuan kita di sini adalah agar kolom pivot selain baris baru X kita akan jadikan 0 dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi baris S2 0, 2, 3, 0, 1, 168 kurang 2 kali baris baru X. Baris baru X kali minus 2 adalah 0, 2, 4/5, 2/5, 0, dan 80. Baris baru S2 0, 0, 11/5, minus 2/5, 1, dan 88. Maaf, di sini 2 bukan minus 2. Kemudian pada iterasi kedua kita mendapati bahwa pada tabel ini kita perbarui dengan proses yang sudah kita hitung tadi, di mana Z baris Z 1, 0, minus 3/5, 1/5, 0, dan 40, X 0, 1, 2/5, 1/5, 0, 40, dan S2 0, 0, 11/5, minus 2/5, 1, dan 88. Kita lihat lagi baris Z, apakah masih ada negatif atau sudah tidak ada. Ternyata pada kolom Y masih ada negatif, maka solusinya belum optimal. Oleh karena itu Y harus masuk basis. Kemudian kita mencari apa yang harus dikeluarkan pada basis ini, apakah X atau S2. Kita lihat di rasionya. Untuk basis X, rasionya Y sama dengan 40 kali 5/2. 40 kali 5, 200/2, 100. Dan untuk S2, rasio Y sama dengan 88 bahagi 11/5 sama dengan 88 kali 5/11. 88 bahagi 11 sama dengan 8. 8 kali 5, 40. Jadi kita dapat simpulkan S2 keluar basis karena 40 kurang dari 100. Jadi kita dapat simpulkan Y masuk basis, S keluar basis, sehingga S2 merupakan baris pivot dan Y kolom pivot dan elemen pivot S2, Y, atau di sini 11/5. Yang pertama, kita mengganti S2 pada kolom basis dengan Y. Kita keluarkan S2, kita masukkan Y. Jadi baris baru Y sama dengan baris S2 kali 5/11, supaya elemen pivotnya sama dengan 1. Jadi baris baru Y 0, 0, 1, minus 2/11, 5/11, 40. Kita ubah baris Z, di mana kolom pivotnya harus sama dengan 0. Baris baru Z sama dengan baris Z kurang baris baru Y kali minus 3/5. Baris Z 1, 0, minus 3/5, 1/5, 0, 40.
minus 3/5 kali baris Y. 0 kali 3/5, 3/5 minus 3/5. 0, 0 kali minus 3/5, 0. 1 kali minus 3/5, 3 minus 3/5, minus 2/11 kali minus 3/5, 6/55. 5/11 kali minus 3/5 adalah minus 3/11, dan 40 kali minus 3/5 minus 24. Jadi baris baru Y, baris baru Z adalah selisih dari baris Z dan minus 3/5 kali baris Y, yaitu 1, 0, 0, 1/11, 3/11, 64. Kemudian baris baru X sama dengan baris X kurang 2/5 kali baris baru Y. Baris X 0, 1, 2/5, 1/5, 0, 40. 2/5 kali baris Y. 0 kali 2/5, 0. 0 kali 2/5, 0. 1 kali 2/5, 2/5. Minus 2/11 kali 2/5 minus 4/55. 5/11 kali 2/5, 2/11. 40 kali 2/5, 16. Sehingga baris X kurang 2/5 kali baris baru Y adalah 0, 1, 0, 3/11, minus 2/11, dan 40 kurang 16, 24. Dari proses sebelumnya diperoleh tabel berikut. Z, kita lihat baris Z 1, 0, 0, 1/11, 3/11, 64. Di mana baris Z ini sudah tidak ada yang negatif. Berarti solusi sudah optimal. Karena pada baris Z tidak ada yang negatif, maka solusi sudah optimal. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 64, X sama dengan 24, Y sama dengan 40, dan variabel slug S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, banyaknya paket APD dan paket makanan yang disumbang negeri Finland ke negeri Freeland maksimum sebanyak 64 paket yang terdiri dari 24 paket APD dan 40 paket makanan. Demikian pembahasan masalah pemrograman linear dengan tema corona. Terima kasih.